Saya Siti Fatimah Purba dari lingkungan Santo Yosef, Paroki Pangkalan Berandan. Saya mengambil ulasan dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak setubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, silsilah Yesus menurut Injil Matius terdiri dari 14 keturunan sejak Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai masa pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari masa pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Kisah kelahiran Yesus sebenarnya adalah satu luasan dari silsilah Yesus Kristus. Yang menjadi lebih dominan adalah peran Yusuf dalam proses kelahiran Yesus sebagai Mesias, dan puncaknya terlihat dari keputusan Yusuf untuk menjadikan Yesus sebagai anak Daud. Dengan memikul tanggung jawab sebagai ayah menurut hukum, tradisi Yahudi yang menganut garis keturunan ayah laki-laki menunjukkan bahwa memang Yesus adalah anak Yusuf yang merupakan keturunan Daud leluhurnya. Maria yang telah bertunangan dengan Yusuf secara hukum merupakan tradisi Yahudi di zaman Yesus, merupakan suatu relasi yang lebih kuat daripada yang terjadi secara umum dalam masyarakat sekarang. Ternyata Maria sudah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Peristiwa ini membuat Yusuf menjadi terkejut, karena Yusuf tidak mengetahui apa yang terjadi. Dalam Injil dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik tunangannya di muka umum. Maka dengan diam-diam ia bermaksud untuk menceraikan istrinya tersebut. Tetapi karena Yusuf adalah orang yang tulus hati, ternyata malaikat Tuhan menampakkan dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria
sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Peristiwa ini mau mengatakan bahwa Yusuf memutuskan untuk mendahului keputusan pengadilan dan mengambil sendiri tanggung jawab untuk menceraikan Maria, agar Maria tidak dipermalukan oleh pengadilan. Jika hal ini dibawa ke sidang pengadilan sebagai wanita yang dituduh berzina, karena proses perceraian itu sendiri dilaksanakan bukan dalam sidang pengadilan, melainkan terkadang pada inisiatif pihak pria atau Yusuf sendiri. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran Yusuf. Nah, rencana Yusuf tersebut telah dibantah oleh malaikat Tuhan dalam sebuah mimpi. Pesan malaikat itu berisi pemberitahuan mengenai proses pengandungan Yesus dari perawan Maria oleh Roh Kudus, dan pentingnya memusatkan perhatian atas sebuah nama, yaitu Masias, sebagai anak sah dari Yusuf. Maka Yesus akan diberi nama anak Daud, yang selanjutnya diberi nama Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Pesan malaikat diterima Yusuf dalam mimpi sesungguhnya menenteramkan keraguannya. Tidak hanya Maria, tetapi anak yang dikandung berkat Roh Kudus dan layak disebut anak Daud, Yesus dan Immanuel. Yusuf telah bertindak sesuai dengan pemberitahuan ilahi dan mengambil Maria sebagai istrinya. Keteladanan yang telah diperlihatkan dilakukan oleh Santo Yusuf disebut patut menjadi alasan bagi Gereja Katolik sedunia di bawah pimpinan Paus Fransiskus yang menetapkan tahun 2021 sebagai tahun Santo Yosef. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita teladani dari Bapak Yusuf. Pertama, sebagai umat beriman, kita ditantang jika hal ini terjadi kepada kita. Apalagi bagi kaum muda OMK, mampukah kita menerima hal yang sama jika hal itu terjadi pada kita? Apakah Yusuf zaman sekarang, Yusuf yang tulus hati, Yusuf yang rendah hati dan setia? Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Keteladanan bahasa Yusuf patut menjadi panutan bagi umat beriman dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawab dalam hidup menggereja di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Hidup menggereja hendaknya dalam melaksanakan tugas dengan tulus hati, ikhlas dan rela. Karena dalam hidup menggereja bukan karena keinginan pribadi semata, melainkan berkarya, melayani karena memang dari hati yang rela dan penuh tanggung jawab. Di tengah hidup berkeluarga, hendaknya sebagai satu keluarga meneladani Santo Yusuf sebagai suami atau ayah bagi istri dan anak-anaknya yang lembut dan baik hati serta penuh tanggung jawab.
di tengah masyarakat atau lingkungan. Hendaknya kita sebagai bagian dari masyarakat melibatkan diri dalam bermacam-macam kegiatan kemasyarakatan dan berbaur dengan semua orang tanpa memandang perbedaan. Karena perbedaan itu adalah suatu keindahan dalam keberagaman dan kebinekaan. Indahnya dalam keberagaman. Bunda Maria yang dengan rela menerima tanggung jawab besar dalam proses karya penyelamatan manusia, hendaknya kita sebagai pengikut Kristus senantiasa segala sesuatunya kita rela memikul tanggung jawab dengan segala rendah hati. Apa jawaban Bunda Maria atas tawaran dari Allah sendiri? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat voluntas tua. Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25 dimaksudkan untuk menempatkan Yesus secara tegas di dalam umat Allah dan untuk menarik perhatian setiap pembacanya atas kedudukan Yesus yang sangat luar biasa. Di satu pihak, Yesus adalah keturunan dari Abraham, bapa orang beriman, dan Raja Daud, tokoh besar dalam perjanjian lama. Di pihak lain, nama-nama yang diberikan kepadanya adalah Yesus dan Immanuel, mengisyaratkan bahwa dia juga melampaui semua nenek moyang leluhurnya. Demikianlah ulasan perikop Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.